Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Mudah-mudahan sehat selalu dan tentunya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, buat teman-teman sekalian yang sedang di jalan mungkin atau yang mau pergi ke tempat kerja, hati-hati di jalan. Yang naik mobil jangan lupa pasang safety beltnya, yang naik motor jangan lupa pakai helmnya, dan tetap menggunakan masker ya teman-teman. Ikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini. Mudah-mudahan corona segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat sekalian, Bim Bim akan membagikan informasi yang sangat luar biasa pada hari ini berkenaan dengan bagaimana sih sebenarnya cara membaca puisi yang baik dan benar. Kayaknya dari SD pun sudah sering diajarin ya, tapi kok masih jelek juga bacanya. Nah teman-teman, hari ini Bim Bim akan kasih tipsnya supaya teman-teman ketika membacakan puisi itu terlihat lebih oke, lebih bagus, dan lebih menarik. Oke sahabat sekalian, kenapa sih kok banyak sekali orang yang bisa baca puisi tapi tidak bisa menghayati, tapi tidak bisa mengekspresikan dengan baik? Yaitu karena tidak pernah belajar, itu jawabannya. Nah, hari ini Bim Bim akan kasih tips buat kamu semua. Yang pertama teman-teman, ketika teman-teman ingin membacakan sebuah puisi dan puisi itu seperti milik kita sendiri, yang pertama adalah teman-teman harus menentukan tema puisi yang tepat. Tuh dia. Sebelum teman-teman membaca puisi, teman-teman harus menentukan puisi yang mana nih yang tepat atau puisi mana nih yang cocok buat kita. Kalau posisi kita misalnya ingin puisi yang sedih-sedih, kita cari tema puisi yang sedih-sedih. Seperti itu. Harus menentukannya dengan baik. Kalau tidak, wah, akan salah kaprah dan pastinya pembacaan puisi kita pun akan tidak baik. Seperti itu. Nah yang kedua, teman-teman harus melakukan bedah puisi. Bedah puisi? Apaan sih bedah puisi? Nah, jadi bedah puisi ini bertujuan untuk teman-teman sekalian ya, untuk teman-teman sekalian agar tidak terjadi kesalahan mengekspresikan atau tidak ada kesalahan dalam menafsirkan isi puisi seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya ketika teman-teman ingin membedah puisi, ajak teman atau sahabat atau guru yang memang sudah paham atau sudah terbiasa membaca puisi. Seperti itu. Jadi teman-teman harus mengerti dulu nih ya, kira-kira apa sih makna dari puisi ini ya? Seperti itu. Kalau misalnya puisi tentang sedih, teman-teman harus pahami, oh ini puisinya sedih. Atau misalnya puisi tentang yang semangat-semangat, oh puisi ini tentang yang semangat-semangat. Seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu sebenarnya makna dari puisi yang akan dibawakan, baru deh ngerti seperti itu ya. Nah kemudian teman-teman juga harus memahami nih ya, ada vokal, kemudian artikulasi, intonasi, jeda, ekspresi, dan juga penghayatan. Oke, Bim Bim akan kasih secara berurutan. Yang pertama adalah vokal. Teman-teman harus punya vokal yang baik ya, vokal yang bagus, vokal yang dapat membuat orang itu terhipnotis. Memang seperti apa sih vokalnya? Nah ini tips juga buat teman-teman. Biasanya orang baca puisi itu kan vokalnya bagus banget ya, vokalnya keren gitu, karena mereka itu menggunakan suara diafragma. Seperti Bim Bim kali ini ya, ini adalah menggunakan suara diafragma, tidak menggunakan suara leher. Kok ada lagi suara diafragma dan suara leher? Diafragma itu suara dari perut kemudian ke dada, perut ke dada gitu ya. Itu sih yang Bim merasakan. Jadi tidak melalui tenggorokan langsung. Ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kan menggunakan suara leher ya. Pasti kalau misalnya puisi itu panjang, suara kita akan habis. Tapi kalau menggunakan suara diafragma, suara kita akan konsisten, akan stabil, dan tidak akan cepat lelah. Seperti itu. Jadi harus benar-benar kuat ya vokalnya. Nah kemudian artikulasi. Ternyata teman-teman selain vokal, teman-teman juga harus bisa menggunakan artikulasi dengan baik. Contohnya, misalnya huruf A, I, U, E, O. Itu harus jelas. Tidak boleh sampai ada yang salah. R misalnya L
harus benar. MNO harus jelas dan tepat. Misalnya nih yang salah nih ya, ini orang-orang yang tidak bisa mengerti artikulasi atau tidak sesuai dengan artikulasi, misalnya seperti ini. Kata-kata rantai. Nah, kalau orang yang tidak jelas kan lantai. Kira-kira maknanya seperti apa? Orang yang mendengarkannya juga akan bingung kalau tidak tepat artikulasinya. Misalnya makan. Makan dan makam. Beda ya, makan dan makam. Tapi kalau orang yang artikulasinya tidak tepat, maka akan susah orang menerimanya. Audiens pasti akan kebingungan, ini makan atau makam, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah intonasi. Kalau intonasi ini teman-teman harus tahu naik turunnya nada. Naik turun nada. Ternyata teman-teman, untuk naik turunnya nada itu tidak hanya menjadi seorang penyanyi saja. Nah, untuk membaca puisi pun teman-teman harus mengerti di mana suaranya harus naik, di mana suaranya harus turun, di mana suaranya harus mellow, seperti itu. Ya, teman-teman. Kemudian jeda. Nah, ini penting sekali teman-teman. Banyak orang yang membaca puisi tidak menggunakan jeda dengan baik. Akhirnya seperti membaca komik, seperti membaca koran, seperti membaca majalah. Seperti itu. Padahal seharusnya ketika membaca puisi teman-teman harus menggunakan jeda dengan baik. Titik, koma, seru harus pas seperti itu. Ya. Misalnya ada koma ya harus dibaca dengan berhati sebentar seperti itu, bukan seperti membaca koran di rumah. Nah, gitu deh. Oke ya. Selanjutnya adalah ekspresi. Nah, ini sangat penting teman-teman. Ekspresi dalam membaca puisi itu sangat penting, bahkan ini masuk ke dalam penilaian seperti itu. Kalau teman-teman ikut lomba nih ya, lomba baca puisi, biasanya ekspresi itu sangat dinilai dan menentukan sekali. Misalnya ekspresi wajah ketika sedang sedih. Gimana sih ekspresi sedih? Masa gini, aku adalah, itu kan bahagia. Atau misalnya ekspresi sedang marah, kau adalah, nah, misalnya seperti itu kan, aduh, tidak sesuai dengan klasifikasi ya. Tapi nggak ada masalah deh. Kalau masih baru-baru, oke, nggak ada masalah. Boleh dilatih lagi. Oke, yang selanjutnya adalah ekspresi. Nah, ekspresi ini sangat penting teman-teman. Supaya teman-teman mengerti ekspresi yang baik dan benar, teman-teman boleh dilihat ketika orang membaca puisi itu seperti apa. Ketika ekspresinya sedang marah, wajahnya juga harus seperti orang marah. Ketika puisinya itu sedih, kita juga harus berekspresi sedih seperti itu ya. Jadi harus sesuai. Nah, yang terakhir adalah penghayatan. Waduh, penghayatan. Nah, penghayatan ini sangat penting sekali teman-teman. Jadi teman-teman itu harus mengerti dulu ya. Tadi harus mengerti apa puisinya, kemudian dibedah dulu puisinya. Kemudian juga harus tahu vokalnya, artikulasi, intonasi, jeda, ekspresi, barulah ke penghayatan. Kira-kira teman-teman bisa menghayati tidak? Harus bisa. Sesuaikan dengan tema puisinya. Kalau puisinya tentang perjuangan, penghayatannya juga harus pas, harus cocok, dan harus sesuai seperti itu ya. Jadi ekspresi ini sangat penting, kemudian penghayatan itu juga jauh lebih penting. Nah, seperti itu teman-teman. Bagaimana hari ini? Bahagia ya. Dan mudah-mudahan pelajaran atau informasi kali ini juga sangat membantu teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang ingin menjadi seorang sastrawan mungkin, atau ingin ikut lomba puisi, atau misalnya ingin belajar lebih dalam lagi sebenarnya bagaimana cara membaca puisi yang baik dan benar. Oke teman-teman, itu dia informasi yang sangat menarik untuk hari ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Oke ya, dengan tema-tema yang tentunya menarik dan juga bisa membuat teman-teman lebih semangat beraktivitas, berekspresi, kemudian berkreativitas. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.